meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu hadir di setiap hidup kami. Kami bersyukur pagi ini Tuhan berkenan membawa kami dari setiap rumah-rumah tangga kami. Kami telah ada di hadapan hadirat-Mu. Kami telah memuji-muji dan menyembah-Mu. Kami percaya Tuhan sudah hadir di tengah kami, memberkati kami dengan urapan yang baru, urapan yang kudus yang turun atas pribadi kami masing-masing. Sebab itu ya Tuhan, kami rindu kami yang hadir pada saat ini. Kami mau memberi yang terbaik bagi Engkau. Dan setiap suara kami, tepukan tangan kami. Karena itu Tuhan memberkati kami di dalam nama Yesus. Setiap roh yang datang mengintimidasi kami dengan cara-cara duniawi, sehingga kami tidak fokus dalam memuji-muji dan menyembah Tuhan. Sepakat kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami perintahkan kuasanya keluar dari tempat ini. Hadirat Allah memenuhi tempat ini. Hadirat Allah berdaulat penuh, mengambil alih tempat ini. Bahkan suasana ibadah kami boleh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Hamba-hamba Allah yang akan mengambil bagian dalam pelayanan pagi ini sebagai WL, singer, pemusik, penari dan penerima tamu, kolektor, pendoa syafaat, bahkan hamba Tuhan yang akan berdiri bagi Engkau pada pagi hari ini. Biarlah urapan Allah turun memenuhi kehidupan mereka di dalam nama Yesus.
sehingga apa yang menjadi pesan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, itulah yang dapat dinyatakan kepada kami. Dan kami percaya kami yang datang dalam keadaan sakit kami sembuh, yang datang dalam beban masalah dipulihkan Tuhan, yang datang dalam berbagai pergumulan pasti mendapatkan jawaban dan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, hamba-hamba Allah jemaat yang masih ada di perjalanan ataupun di rumah, yang rindu datang bersekutu kepadamu pada pagi hari ini. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka, sehingga mereka tiba di tempat ini untuk kami bersama-sama bergandengan tangan menyembah Tuhan. Ibadah yang sama yang terjadi di berbagai-bagai tempat di belahan dunia ini, Tuhan memberkati. Tuhan hadir di sana, lawat umatmu dengan lawatanmu yang baru. Biar setiap jiwa yang datang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan kami percaya hidup mereka diubahkan oleh Tuhan. Terpuji namamu ya Tuhan. Sebab itu kami siap memuji-muji menyembah Engkau. Karena itu bebaskan tubuh roh jiwa kami, biar kami bebas menyembah Engkau pada pagi hari ini. Setiap roh asing yang datang mengganggu, mengintimidasi kami, sekali lagi kami sepakat, kami perintahkan kuasa yang keluar dari tempat ini di dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa di sorga, terpuji namamu. Sebab itu kami hendak memuji-muji namamu. Karena itu kami membuka ibadah kami pada pagi hari ini, mulai dari awal, pertengahan hingga tamatnya, biar jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap menyembah Tuhan bersama katakan amin. Kita masih tetap berdiri dan kita akan bersorak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu mari berikan senyuman yang paling manis di samping mereka dan mengatakan bangkit dan pujilah Tuhan. Haleluya. Kita mau bersorak memuji dan memuliakan nama Tuhan pagi hari ini. Mari kita lakukan pujian berkata terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ampunkan kami telah memuji murah Engkau. Hadirat dan kuasa Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kami. Begitu pula tiba saatnya kami mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Oleh karena itu, beri kekuatan hikmat bagi kami sepanjang 1 minggu, sepanjang 1 bulan, di mana kami melangkah bekerja, kami minta pada berkat. Biarlah Tuhan memberkati pekerjaan yang kami kerjakan, baik bekerja sebagai hamba Tuhan, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, sebagai anak sekolah, sebagai supir tukang ojek. Tuhan menyediakan berkat untuk kami mengembalikan menjadi milik Tuhan yang ada di tempat. Jauhkan kami dari mana-mana dunia dan tidak memuliakan nama Tuhan. Apapun pada pagi hari ini kami tahu, kami tolak, kami hancurkan Allah di dalam Tuhan Yesus, di mana kami meletakkan tangan kami berkat selalu tercurah bagi siang dan malam, sehingga kami datang kepadamu untuk memuliakan dan mengagungkan. Terima kasih Bapak, kami siap memberikan apa yang menjadi milik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat memberi Tuhan Yesus memberkati dan mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebabnya firman Tuhan yang menolong kita, firman Tuhan lah yang dapat memberikan kita kekuatan untuk tetap melangkah, untuk tetap kuat di tengah badai dunia ini. Mari kita lagi berjaya kau Tuhan jadi alam.
Di situ ada kemenangan, di situ ada mujizat. Ini hadirat Tuhan. Kami percaya orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati, pasti tidak ditinggalkan, pasti disertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Roh-Mu yang berfirman bagi kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami percaya firman yang ditaburkan ada kuasa, ada otoritas Allah. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang beban berat diberi jalan keluar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami mohon Tuhan atmosfer surgawi turun di tempat ini. Kuduskan tempat ini terlebih pribadi kami masing-masing. Tuhan Yesus, Engkau melihat hati kami. Hancur hati kami, Tuhan. Remuk jiwa kami. Kami memerlukan Roh-Mu bagi kami. Kami memerlukan kuasa-Mu. Kami memerlukan kasih-Mu. Kami tidak bisa berjalan sendiri kalau bukan Tuhan yang melakukan semua. Tuhan, berkati PB Hope, Soe, pergumulan mereka semua, Tuhan, buka jalan. Jemaat-jemaat-Mu, Tuhan, pergumulannya dibuka jalan. Ada keajaiban terjadi, ada mujizat terjadi dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sulit bagi Yesus. Dalam nama Yesus, terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Jangan duduk dulu, lihat kiri kanannya, bilang Tuhan Yesus mau memberkati. Oh, haleluya. Tuhan Yesus memberkatimu. Silakan. Iya,
Saya menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Ya, selamat pagi bapak mama saudara-saudari. Shalom. Kurang mantap. Shalom. Sekali lagi. Shalom. Saudara sudah sarapan? Terima kasih untuk Mama Pendeta siapkan pisang goreng ya, sama teh. Saya baru 2 kali lah ke Soe. Saudara jujur dingin sekali ya. Soe ini dingin sekali saudara. Saya sampai gemetar. Sampai tadi duduk juga masih gemetar. Gemetarnya bukan karena Roh Kudus, tapi kedinginan. Tapi ketika ada hadirat Tuhan di tempat ini, Roh Kudus memberikan gairah. Roh Kudus berikan kita semangat, amin. Oh iya, saudara, sebelum saya membagikan firman, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk gereja Hope Soe. Saya dapat melayani, ini ada suatu kehormatan bagi Tuhan. Amen. Dan juga bagi saya, dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami. Saya mengucapkan terima kasih buat Mama Pendeta, Mama Faud, dan Bapak, dan juga hamba Tuhan yang tidak saya sebutkan. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya. Ya, saya mau memperkenalkan diri karena pepatah bilang tak kenal maka tak saya. Jadi kalau saudara siapa tahu kan orang dunia bilang dunia ini sempit saudara. Ya, saya maaf karena banyak orang yang sudah kenal saya ketemu di mall atau di mana, bapak masih ingat saya? Ya, di mana ya? Gitu. Karena manusia terbatas saudara ya. Nah maka itu pepatah bilang tak kenal maka. Jadi sebelum disayang harus ke haleluya. Perkenalkan, nama saya Henry Indrawan. Saya orang Batak, saudara. Ya, jauh-jauh dari orang Sumatera dibuang Tuhan ke NTT. Amin. Saya nggak ngerti maksud Tuhan. Saya tidak tahu kenapa saya bisa dibuang ke NTT, nggak ke Pulau Sumatera aja, satu suku dengan saya. Tapi saya tahu bahwa rencana Tuhan itu indah. Amin. Orang yang di dalam Yesus rencananya indah. Banyak liku-liku saudara ya. Jadi saya anak kelima dari 5 bersaudara. Saya belum menikah saudara. Siapa yang masih single di sini? Banyak. Jangan mama bilang saya masih single kan? Jangan bahaya ya. Ya jangan. Oke, saya baru dengar dari anak Bapak Paul yang mau menikah sebentar lagi. Mana? Sukses selalu sampai pernikahannya, amin. Ya. Nah, saudara, usia saya masih, ayo berapa tebak? Usia saya masih 32 tahun, masih 32 tahun. Tapi kata orang-orang saya masih 17 tahun. Oh, haleluya. Terima kasih. Ya, awet muda, memang ikut Tuhan itu pasti awet muda. Saya bukan orang hebat, saya bukan orang kaya. Saya lahir dari keluarga sederhana, mama saya tukang sayur gitu. Bapak saya dulu cita-cita mau jadi pendeta. Udah kesampean. Kalau orang Batak kan harus jadi pengacara sama tentara atau polisi. Mau masuk polisi tidak lulus, harus pakai uang lagi. Akhirnya ujung-ujungnya jadi satpam saudara. Sekarang bapak saya sudah 70 tahun pendoa. Mama saya 68 tahun. Jadi yang melayani nomor 3 kakak saya perempuan, dia pelayanan di Mangga Besar, Jakarta. Dan saya yang melayani. Jadi di keluarga hanya 2 orang yang melayani Tuhan. Dalam kesederhanaan hidup kami buat komsel di rumah, bikin persekutuan. Tuhan tambahin jiwa-jiwa. Belum punya motor. Kami jujur, saya pernah makan saking tidak ada uang 7 orang dalam rumah tangga. Dalam rumah anak 5, papa mama yang jadi 2 jadi 7. Saking tidak ada uang untuk persembahan aja, saudara, kita sampai nangis tidak ada uang, saudara. Lalu kami setia. Orang-orang gereja sudah pakai mobil, pakai motor, kami pakai sepeda. Jalanan lubang-lubang. Papa saya pakai jas. Satu kali waktu saya remaja, saya dihina saudara. Itu tuh lihat tuh papa yang pakai motor, papa sepeda yang rusak-rusak. Rasanya tertuduh saudara. Sangat rasa sebuah desain. Saya dihina saudara.
itu rasa berat banget. Untuk ibadah tuh kalau selesai udah mau tutup terakhir, saya langsung pergi dari gereja karena takut dihina lagi. Tapi singkat cerita, saya tetap setia, keluarga kami tetap setia. Akhirnya kita minta motor, berapa tahun kemudian kakak saya kerja, beli motor satu. Melayani Tuhan nih, bawa jiwa-jiwa lagi. Saya jadi tukang ojek, saudara. Sakit pun saya jemput, saya angkat. Hujan pun saya terobos. Malah tetangga saya tidak pernah kasih uang. Sedikit bersungut lah ya kan, namanya manusia. Tapi tetap setia jalannya. Akhirnya Tuhan tambahkan 2 motor. Tuhan tambahkan 3 motor. Tuhan tambahkan 4 motor. Tuhan tambahkan 5 motor. Sekarang rumah saya sudah seperti dealer, saudara. Dealer motor, saudara. Saya percayalah, Tuhan pasti memberkati. Amin. Tetap setia aja. Tadi banyak ngobrol dengan Mama Pendeta di sini, pergumulan buat gereja. Percaya kalau Tuhan sudah izinkan, Dia setia. Haleluya, tepuk tangan buat gereja saudara. Pak Gilbert ya. Pak Gilbert suka bawa khotbah seperti itu ya. Ya, saudara, saya puji Tuhan, saya kuliah di SPT Karisma Bandung S1 dan semua karena anugerah Tuhan. Ingat, semua saya perjalanan kuliah itu mujizat Tuhan. Saya tidak menyangka karena cita-cita saya bukan jadi pendeta. Cita-cita saya mau menjadi artis, saudara. Tapi artis musik, saudara. Ya, bapak mama artis musik. Saya pemain drum. Ya, saya suka main drum, otodidak. Jadi akhirnya saya punya teman waktu SMA, SMP sudah pada jago main musik. Saya tertarik, saya main drum, gila-gila di gereja latihan. Akhirnya proses demi proses saya juga tidak dihargai, tidak dipakai. Tetap aja saya setia sama Tuhan. Akhirnya Tuhan percayakan saya ibadah di gereja satu. Tuhan bawa saya malah sekolah Alkitab, saudara. Sangat bertolak belakang, saudara. Tapi rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Rencana Tuhan tidak ada yang sia-sia. Amin. Ya, saudara, kalau saya kesaksian panjang nanti ya, khotbahnya kapan? Begitu ya kan? Jadi waktu begitu cepat. Singkat cerita, saya bersyukur saya bisa melayani ke pulau-pulau juga, saudara. Ya, kalau Mama Ford bilang ada JDN, doa ya, doa nasional. Jadi Mama Ford juga udah keliling Indonesia. Saya baru Sulawesi, Kalimantan, baru Kupang, Palu. Waktu gempa bencana tsunami saya ada di sana. Saya merasakan gempanya. Saya melihat semua kota Palu semua hancur, tenggelam di makan bumi. Kenapa tenggelam? Karena tempat itu tempat maksiat. Tempat itu Sodom dan Gomora terjadi. Ditenggelamkan. Sampai sekarang tidak kelihatan mayatnya, rumahnya, semua orang-orang semua terkubur. Kami doa dengan tim di laut, ya, supaya kembalikan keadaan. Di mana iblis berusaha untuk membangun mata satu, antikris, perjanjian darah. Seluruh dukun di Indonesia semua kumpul di Palu untuk membuat perjanjian dengan gubernur, wali kota. Mau sahkan jam 6, tapi jam 6 kurang terjadilah gempa bumi. Karena di situ anak-anak Tuhan masih ada, masih berdoa kepada Tuhan. Orang yang berdoa kepada Tuhan, kuasa gelap hilang, kuasa gelap sirna. Maka dari itu jangan sembah yang lain, hanya sembah Yesus. Oh, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Saudara, firman Tuhan yang diberikan gembala, saya akan rohani dari Bapak Deddy Guandis, ya. Temanya adalah mentaati firman Kristus. Saudara, sesuatu yang taat itu tidak mudah, ya. Banyak orang ingin sukses, banyak orang ingin dipakai Tuhan, banyak orang ingin berhasil hidupnya, dan itu tidak salah. Tetapi banyak orang tidak mau mengambil keputusan yang taat. Taat bicara tentang apa? Proses. Hidup ini bukan instan, bukan mie instan, tapi
Proses. Siapa yang percaya hidup ini proses? Tepuk tangan dulu dong. Ya, mentaati firman Kristus. Firman Kristus berarti teladan langsung dari surga. Semua yang di Alkitab, yang tertulis di Alkitab, itu tokoh-tokohnya semua berbicara tentang proses ketaatan. Memang ketaatan manusia tidak akan sempurna. Yang sempurna nanti di surga, saudara. Tapi kita menuju kepada kesempurnaan. Ya, saudara di sini ya berbagai macam suku, ras, berbagai macam karakter, berbeda-beda. Kita dibentuk di situ, kita diproses di situ. Supaya apa? Kita menjadi pribadi yang berkualitas. Jadi kalau saudara selama diproses, jangan lari dari Tuhan. Amin. Jangan mundur dari Tuhan. Amin. Saudara diproses di pekerjaan, di keluarga, di keuangan, jangan mundur dari Tuhan. Tetap cari Tuhan. Amin. Mentaati firman Kristus. Kristuslah yang menjadi teladan dalam hidup kita. Banyak orang beragama, banyak orang pakai jabatan, tapi tidak jaminan. Jabatan juga tidak jaminan. Jaminan adalah saudara yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang setia kepada Tuhan. Haleluya. Anak kecil saja bisa dipakai Tuhan, saudara. Tidak harus selalu mesti sekolah tinggi, Alkitab, STH, TH, dokter, DTH sampai S5. Itu mah handphone ya, S10. Yang tidak jaminan semua. Yang jaminan adalah Tuhan atas hidup saudara. Amin. Jadi mari kita buka firman Tuhan dalam kitab Filipi pasal yang kedua. Ayat ini sering kita baca, ayat 12 sampai 18. Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Saya baca ayat 12, saudara ayat 13 dan ayat 18 kita bersama-sama. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18. Judul di sini adalah tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Silakan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ayat yang 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah ikatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat berpegang pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Sama-sama 1, 2, 3 dan kamu juga harus bersukacita, demikian dan bersukacitalah dengan aku. Sekali lagi ayat 18, 1, 2, 3. Dan kamu juga harus bersukacita, demikian dan bersukacitalah dengan aku. Amin. Berbahagialah kita yang setia membaca dan merenungkan dan juga melakukan firman-Nya. Amin. Nah, saudara, tema kita berbicara tentang mentaati firman Kristus. Boleh saya selanjutnya? Dikatakan di sini bahwa Rasul Paulus mengekspresikan atas kematangan rohani dari setiap jemaat di Filipi. Apa kematangan rohaninya? Mereka bertumbuh dalam persekutuan, bertumbuh dalam memberitakan Injil. Artinya hidupnya selaras, sepandang dengan Injil, dengan Kristus. Nah, saudara, ini yang Rasul Paulus lihat, yang Rasul Paulus alami di jemaat Filipi. Ada tantangan? Ada
Ada masalah pasti ada. Tetapi Tuhan yang disembah, orang-orang percaya, dikatakan orang-orang kudus di dalam kitab Filipi. Dan juga ada anak-anak rohaninya, mereka semua punya suatu pertumbuhan yang signifikan, yang begitu cepat, saudara. Berarti bagian kita adalah anak-anak Tuhan, bukan sekedar duduk di bangku gereja, penuhi gereja, tetapi kita pulang sama, kita datang sama, kita pulang sama. Jangan seperti itu. Minimal ada satu perubahan, ya. Kalau saudara misalnya di tahun baru kan saudara bisa buat sebuah data gitu. Oh, apa yang saya harus lakukan? Apa yang saya harus ubah? Ya, saudara ingat manusia tidak ada yang sempurna, amin. Tapi kita akan semakin disempurnakan. Tulis saudara. Oh, saya dulu orangnya suka membenci orang. Sekarang saya harus belajar untuk memaafkan orang. Ya, itu minimal hal kecil, ya, hal yang sederhana. Kalau firman Tuhan ini begitu sederhana, saudara, tapi sulit untuk dilakukan. Kenapa? Karena manusia masih diikat dengan dalil. Manusia masih diikat dengan pikiran yang sangat terbatas, yang kecil. Ya, saudara. Nah, lihat saudara, apa bentuk ketaatan yang ditunjukkan di dalam jemaat Filipi? Boleh buka? Nah, saudara, yang pertama dikatakan tadi adalah taat meski tanpa pengawasan. Ayat 13 dikatakan tadi. Ayat 12, hei saudara-saudaraku, kamu senantiasa taat, karena itu kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan ketat. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, ini saudara jelas, ketaatan tanpa pengawasan. Banyak orang taat ketika dilihat oleh apa? Hamba Tuhan, oleh Tuhan, ya kan? Oleh bos. Ya, memang kita memberi yang terbaik buat bos kita. Tetapi sesuatu yang sangat berdampak besar adalah ketika saudara tidak diawasi. Kalau tidak diawasi kan bisa buat apa aja, Pak, ya? Betul ya? Ya. Bisa, dosa bisa. Apalagi saya masih single nih, tantangan banyak. Saya tinggal sendirian di rumah. Apa yang saya tidak bisa lakukan? Bisa panggil perempuan? Bisa. Siapa yang lihat saya? Betul? Tapi saya tahu bahwa ketaatan itu harus berani. Ketaatan itu harus tindakan. Bukan hanya teori. Amin. Ya. Saudara, ketaatan harus tindakan. Lakukan. Kita tidak sempurna tapi lakukan. Karena saya percaya orang yang taat hasilnya sampai selama-lamanya. Hasilnya keturunanmu juga diberkati, dipakai Tuhan, saudara. Ya, ketaatan pada saat tidak ada hadir pemimpin rohani, misalkan mama gembala, saudara taat. Sekalipun saudara hanya sapu pel, saya sampai hari ini tahu saudara, saya masih sapu pel gereja. Sampai hari ini saya masih cuci WC. Saya STH, MTH, kita saya tidak pakai itu. Saya harus belajar itu, karena saya tahu kalau saya lewati proses itu, saya bisa menjadi saksi Tuhan. Amin. Iya, begitu saudara. Artinya apa? Di dalam kelemahan kita, disitulah kuasa Tuhan bekerja. Ketika saudara taat tidak dilihat oleh orang, saudara tetap melakukan kebenaran, ketaatan. Saudara, saya jujur juga orang lemah. Laki-laki itu identik jatuh di mana? Di mata, di pandangan mata. Apalagi kalau banyak orang konseling sama pendeta, ya Pak. Masih muda lagi ya. Konseling ini dan itu, masalah ini, masalah keluarga, saya juga bingung. Saya jauh bagaimana? Tapi kata ada hikmat Tuhan, ada hikmat Roh Kudus, saya bisa lewati itu semua. Amin. Taat saudara, sekalipun tidak diawasi. Saudara yang bekerja, saudara yang kuliah, saudara yang berpacaran, saudara yang apalagi melayani, sekalipun tidak diawasi. Lihat, ada mata Tuhan dua yang selalu melihat saudara. Amen. Seperti CCTV. Bapak Fao lagi ngapain? Ya?
Begitu. Mama pendeta Pak. Ya. Saya kasih contoh untuk mama pendeta saja karena kalau yang lain takut tersinggung ya kan. Jadi kalau mama pendeta kan sudah aman ya kan. Iya kan? Karena dia ibu gembala, jadi dia sudah ada firman gitu saudara. Nah, saudara, jelas firman Tuhan, taat yang diawasi bisa saja tidak tulus. Tapi bagaimana untuk kita belajar taat adalah salah satu obatnya bersyukur. Syukur saudara. Taat itu tidak enak, betul ya? Tidak enak, sampai mati kita. Suruh taat itu tidak enak, dari ini berontak terus. Ya, tidak enak. Tetapi hasilnya saudara, wow, saudara akan tercengang-cengang. Saudara akan kaget cara Tuhan bekerja atas hidup saudara. Ya. Bayangkan saya ini orang sederhana, dan saya bisa dipercaya Tuhan untuk pelayanan ke pulau-pulau, ketemu dengan berbagai macam orang. Itu tidak mudah bagi saya. Itu pergumulan berat bagi saya. Tapi karena apa saudara saya bisa? Karena dulunya saya taat. Sebelumnya saya sudah taat. Iya kan? Apalagi kalau tinggal sama, maaf ya, tidak menjelekkan pendeta, dengan bapak gembala. Wih saudara, itu aslinya kelihatan semua. Nah, bagaimana supaya kita bisa taat? Sekalipun tidak dilihat. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya, saya kedua, ayat yang ke-14 saudara. Taat tanpa persungutan. Ini yang dialami oleh jemaat Filipi. Ketika melayani Tuhan, ketika banyak tantangan yang dihadapi, jangan apa? Bersungut. Apa sih bersungut-sungut? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang suka marah-marah, orang yang mengomel. Ayo siapa jujur di sini? Ada yang marah-marah terus? Apa sebab? Ayo sebelah. yang main penari langsung angkat tangan. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong buat dia. Ya, saudara, diingatkan selalu kita supaya hidup jangan selalu bersungut. Bersungut-sungut itu apa sih? Persamaannya mengeluh. Ya, kita semua bisa mengeluh, manusiawi, itu mengeluh manusiawi. Tapi yang salah adalah mengeluh setiap hari, setiap detik. Mengeluh lagi, mengeluh lagi, mengeluh lagi, mengeluh lagi, mengeluh lagi, mengeluh lagi. Ya kan? Akhirnya apa? Lama-lama kita jadi permainan iblis. Lama-lama iblis intimidasi pikiran kita. Lama-lama kita makin jauh sama Tuhan. Lama-lama kita menyalahkan Tuhan. Lama-lama kita menghina Tuhan. Lama-lama kita murtad dengan Tuhan. Itu akibat dari mengeluh. Tahu saudara, sakit karena mengeluh bisa menyebabkan kanker, bisa menyebabkan serangan jantung. Ini bukan omong kosong, saya sudah lihat penelitian, saya sudah baca. Ya saudara, jadi jangan banyak mengeluh, lebih baik banyak bersyukur. Kalau duit saudara tidak ada, oh Tuhan, Engkau lihat duit saya. Amin. Oh Tuhan, Engkau lihat anak saya besok harus bayaran, Tuhan tolong. Lebih baik begitu saudara. Kalau belum terbuka juga, oh Tuhan gimana Engkau Tuhan? Tuhan tolonglah saya. Ya, artinya saudara, kita ini biji mata Tuhan. Kita ini biji mata Tuhan, dijaga nih. Ini saya punya biji mata kan, saudara juga kan punya biji mata kan. Coba tutup saudara, melek lagi, tutup lagi, melek lagi. Nah, kalau ada air, ada debu, tutup, ada perlindungan. Amin. Kalau ada kegelapan, ada dosa, buka mata supaya tidak jatuh dalam dosa. Jangan banyak bersungut-sungut saudara ya. Amin. Siapa yang mau berjanji sama Tuhan, hidup saya tidak selalu mau bersungut-sungut. Ya, jangan bersungut-sungut. Itu bisa melemahkan hidup saudara, bisa mematikan kerohanian saudara. Tapi bangkitkan dengan rasa apa? Syukur. Amin. Bangkitkan dengan rasa syukur sekalipun berat hidup ini. Sekalipun kenyataan
di STT Karisma, saya diusir. 3 orang Nias, orang Lampung, orang Batak. 3 orang saya diusir. Tinggallah kami di asrama dan kami siap pulang besoknya. Tapi saudara, oleh kasih karunia Tuhan kita dipanggil lagi. Jadi artinya apa saudara? Kita bebannya berat. Tapi kalau Tuhan masih izinkan sesuatu, Dia tidak akan tinggalkan kita. Dia punya jalan yang luar biasa, melampaui dari segala pikiran kita. Siapa yang percaya kuasa Tuhan masih ada buat saudara? Siapa yang percaya kuasa Tuhan masih bekerja buat saudara? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Jangan pernah bersungut-sungut, karena bersungut-sungut mengalihkan fokus saudara, melemahkan hidup saudara, iman saudara, rohani saudara, bahkan fisik saudara. Dampak bersungut-sungut apa? Kena ke anak, kena ke orang lain, iya kan? Yang tadinya orang lain menganggap kita baik, memandang mama baik, karena bersungut-sungut, jadi kita lihatnya jadi tidak diberkati. Karena apa? Dia sedang bersungut-sungut, melemahkan, mengalihkan fokus saudara. Ya, nah saudara, bersyukur adalah energi yang baik untuk menyelesaikan segala persoalan. Amin. Bersungut yang artinya tegang nih saraf kita nih, pikiran kita, otak kita. Saya kemarin datang dari Kupang ke sini, itu langsung tarik pusing saudara, karena berbeda alam ya. Di sana panas sekali kan, di sini dingin sekali. Itu langsung fisik saya itu berubah total saudara. Penyesuaian lagi saudara, bayangin penyesuaian lagi. Panas di sana saya sampai buka baju, minum air es berkali-kali saudara. Karena ini daging yang minta, sebenarnya tidak boleh kan, terlalu over begitu minum air es. Tapi saking tidak tahan saudara, saya minum air es. Saya nyampe sini tidak perlu pakai air es, malah saya kembali lagi dingin saudara. Oh haleluya, ini berkat orang soleh. Amin, tepuk tangan dulu dong, berkat orang soleh. Iya, saya rasa kayak lagi di Amerika saudara, betul. Kayak lagi di Swiss, ya yang saljunya banyak itu. Iya kan? Itu enak sekali saudara. Jadi nikmatilah keindahan alam yang Tuhan berikan. Jangan banyak bersungut-sungut. Amin. Waktu saya kuliah saya ingat, Henry, coba kamu pandang keluar, kata dosen saya. Ada apa emang di luar, ibu? Kamu lihat kalau malam ada bintang, lihat. Kalau siang ada matahari, lihat. Artinya apa? Itu ciptaan Tuhan masih ada. Kalau ciptaan Tuhan masih ada, berarti Tuhan masih ada buat kamu. Oh haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya. Jadi saudara, yang kedua adalah ini berbicara tentang jangan bersungut-sungut. Yang ketiga, terakhir, taat meski perlu apa? Sekali lagi dengan mantap. 1, 2, 3. Taat meski penuh pengorbanan. Yang mau pakai 1, 2, 3. Taat mesti perlu pengorbanan. Amin. Nah, pengorbanan tidak ada yang enak ya. Pengorbanan itu sakit, saudara. Saudara sudah di titik benar nih, di titik 0. Saudara sudah benar nih, tapi saudara tetap dipersalahkan. Itu rasanya apa? Sakit. S-A-S-A-K-I-T. Sakit. Bahasa Inggrisnya sakit. Sakit. Iya kan? Sakit. Ya Bapak ya, Bapak pasti merasakan banyak kesakitan. Karena usia tuanya pasti makan rasa kesakitan. Ya, saya masih muda, rasa sakitnya sakit. Ya, kan? Tapi itulah pengorbanan. Saudara ingat waktu Ishak dikorbankan oleh Abraham, itu bagaimana anak satu-satunya tunggal. Itu Ishak kira-kira udah usia remaja. Lalu dia naik ke Gunung Moria. Gunung Moria ya? Iya. Jangan salah sebut, nanti saya malu kan. Ya Gunung Moria, dia naik, dia tidak tahu sampai ditanya, Pak, siapa yang menjadi korban?
sudah Tuhan yang menyebut. Padahal dirinya sendiri, tapi dia taat aja. Ikut apa? Kayu. Semua disiapin. Sampai sudah disiapin, mana Pak? Korban sudah Tuhan siap. Akhirnya dinikahlah Ishak, tidak marah-marah, tidak menggerutu, tidak tanya-tanya banyak. Akhirnya diikat, dan setelah itu ketika Abraham ingin angkat pisaunya, saya tahu itu udah hancur hatinya Abraham, betul? Manusia bayangin anak satu-satunya, cintanya, buah hatinya, masa tuanya lagi dikorbankan, mati lagi saudara. Tapi ketika diangkat dengan berat dan dia bilang saya percaya pada Tuhan, pas mau ditusuk Tuhan langsung stop. Kamu sudah lulus lewat ketaatan, amin, lewat pengorbanan, tepuk tangan buat Yesus, ya. Saudara, pengorbanan tidak enak, Yesus saja yang menjadi pengganti semuanya. Sampai Abraham bilang, Tuhan kalau bercanda jangan seperti ini dong, masa anak saya yang jadi korbannya, Tuhan bercanda nih. Tuhan bilang apa dari atas? Siapa bilang saya bercanda? Saya tidak bercanda. Tapi ini menggambarkan pribadi Yesus yang harus mati menggantikan kita yang berdosa ini. Amin. Iya saudara. Hanya orang Kristen, hanya anak Tuhan dibilang apa? Kerjakanlah keselamatan. Artinya apa saudara? Keselamatan diberikan saudara cuma-cuma, gift. Tahu cuma-cuma? Tahu gift ya? Pemberian ya? Ya, misalkan saya tiba-tiba tuh datang ketemu orang yang saya tidak kenal, saya dikasih miliaran, saya dikasih uang, saya dikasih mobil yang mahal, yang keren, saya dikasih rumah, itu namanya gift. Tanpa usaha saya, betul? Tapi semua karena Tuhan. Itulah kasih karunia. Tapi ada yang bertanya, Pak, keselamatan itu hilang apa tidak? Saya jawab dengan tegas, keselamatan tidak hilang. Tapi keselamatan tidak murahan. Amin. Tidak murah. Tidak murahan. Kalau saudara hidup dalam keselamatan, lakukanlah, kerjakanlah itu dengan takut dan gentar. Bukan saja waktu Tuhan ada, bukan saja waktu Paulus ada, bukan saja waktu Mama Paul ada, tetapi kerjakanlah segala sesuatu untuk Tuhan dengan takut dan gentar. Amin. Iya saudara. Saya rasa kayak KKN, ya. Karena saya percaya sekalipun masih bisa dihitung oleh jari, kalau saudara dipakai Tuhan semua ini bisa menggoncangkan NTT untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan buat NTT. Ya, saudara hidup ini tidak ada yang tahu. Seperti saya, waktu kecil saya pengen jadi artis, nggak kesampaian. Ya kan? Saya mau jadi pengusaha, nggak kesampaian. Saya mau jadi pemasak, chef, ya, nggak sampai juga. Saya suka masak, tapi masak yang sederhana lah, ya kan? Belum daging belum bisa. Tapi ada kerinduan. Masak nasi goreng tidak asinan lah, ya kan? Jadi artinya saudara, saya lakukan semua dengan tindakan saya, dengan ketaatan saya. Tuhan bawa saya jauh lebih indah, jauh lebih mulia. Amin. Oke, ya saudara. Jadi tangkap 3 hal ini. Taat, apa tadi yang pertama? Iya. Kedua, taat dalam jangan bersungguh-sungguh. 3, taat dalam apa yang saudara sudah korbankan, jangan takut. Tuhan membalas. Amin. Ya. Tuhan memperhitungkan. Amin. Ingat waktu saya keluarga dalam kesusahan, kesulitan, sampai hari ini saya ada nih saudara di SOE, itu semua anugerah Tuhan. Sehingga kita tidak bisa sombongkan diri saya, sehingga kita tidak bisa banggakan, oh ini semua karena saya. Bukan, semua karena Tuhan.
Tuhan yang menyediakan semua. Saudara, saya bersyukur teman-teman SMK yang rusak, yang hancur hidupnya, rata-rata rusak semua. Dulu saya dihina-hina, saya tidak merokok. Dulu saya belajar merokok, rusak banget. Seperti ini sudah menolak, saudara. Tidak bisa minum saja, mau mabuk-mabuk. Saya sudah belajar tidak bisa juga, saudara. Rasanya langsung muntah. Sampai orang bilang, lu so suci. Tapi saya tidak peduli omongan orang. Saya tetap lakukan itu dalam kebenaran. Lihat hidup saya sekarang, awet muda tuh. Iya. Karena apa? Saya nggak terlalu pusing dengan hidup. Pusing, tapi tetap belajar bersyukur. Amin. Senyum, coba senyum deh. Lihat kiri kanannya senyum. Itu obat yang manjur. Amin. Itu obat yang manjur. Jangan banyak bersungut-sungut, lebih baik senyum. Tapi jangan setiap jalan deh. Nanti dibilang orang gila, saudara. Ada momen-momennya. Amin. Tahu gak saudara? Ada seorang artis yang terkenal kan di Indonesia, namanya Sule. Rumahnya di Bekasi, saudara. Dulu waktu dia sulit sekali hidupnya. Tapi dia berjuang dan dia potensinya terus digali, dibangun. Akhirnya apa, saudara? Dia jadi pelawak. Iya kan? Sekarang Indonesia semua tidak ada yang tidak kenal Sule. Kenal Sule semua. Karena apa? Sule dengan instan. Sule dengan instan tiba-tiba bisa membuat orang se-Indonesia satu studio bisa ketawa. Cuma dia hanya gerak sedikit bisa ketawa. Ya, itu hebatnya ya kan? Artinya bahwa proses dulu sulit kan, susah, tapi potensinya digali muncul. Saya yakin percaya semua di sini punya potensi. Ya? Minimal senyum. Coba senyum lagi. Ya, tepuk tangan dulu. Tuhan Yesus. Ya saudara, itu saja bermanfaat, tidak terasa ya. Hidup dia mau minta maaf. Ya, emang enak ya kalau hadirat Tuhan ada ya. Suasana Tuhan ada. Tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Mari saya undang hamba Tuhan yang melayani. Mari kita doa buat firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk berjalan supaya kami tetap taat Tuhan dalam kondisi apapun. Kami mau belajar untuk tidak bersungut-sungut, tapi dengan bersyukur, dengan beriman kepada Tuhan. Maka itulah jalan keluar bagi kami. Ada keajaiban, ada pintu surga terbuka bagi kami. Terima kasih Bapa, dan kami mau belajar apapun pengorbanan kami, semua tidak akan sia-sia. Tuhan akan lipat kalikan ganda dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa buat gereja ini Soe, ya Tuhan, GB Home Soe, dalam perancangan pembangunan Tuhan. Tuhan yang membuka keajaibannya. Tuhan menolong biaya-biaya yang diperlukan. Dalam nama Yesus. Terbuka dalam nama Yesus. Kami berdoa buat setiap jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Mereka juga diberkati Tuhan. Mereka dilawat oleh Roh Kudus. Keluarga mereka semua ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam kasih Tuhan. Apapun usaha di dalam keluarga, pekerjaan di dalam rumah tangga, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, anak-anak mereka berdampak bagi keluarga, bagi nama Tuhan, bahkan bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak, kami sudah menyelesaikan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus tidak berhenti mengajari kami. Roh Kudus berikan kami kekuatan, hikmat untuk kami dapat hidup dalam kebenaran, setia sampai mati. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu. Haleluya. Amin.
surga, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang berkati kami pada hari ini. Engkau terus mengajari kami supaya kami terus belajar taat kepada Tuhan. Karena dalam ketaatan kami kepada Tuhan, kami akan melihat rancangan-Mu semakin digenapi dalam setiap hidup kami. Berkati hamba-Mu yang sudah pakai menjadi saluran berkat bagi kami. Berkati hamba-Mu dalam pelayanan yang dilakukan saat ini di Kupang. Berkati masa muda hamba-Mu, berkati masa depan hamba-Mu, dan semua yang dirancangkan Tuhan atas hidupnya digenapi. Terpuji nama-Mu ya Bapa di surga. Kami akan memberikan korban persembahan. Kami berdoa Engkau berkati setiap korban persembahan yang sudah kami sediakan, biar itu boleh dapat bermanfaat bagi pekerjaan Tuhan. Nama Tuhan terus dipuji-puji, dipermuliakan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dan kepada petugas yang menjalankan persembahan dipersilahkan, dan sambil memberi kita lakukan pujian yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Di